Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Dirasat fi Fikr Islam, ya. Salawat salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama-sama kita jadikan panutan dalam menjalankan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita sudah di pertengahan kitab ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini ya. Kita runutkan pembahasan kita supaya apa yang kita dapatkan menjadi runut dan tidak setengah-setengah ya. Baik, silakan dibuka halaman 129 ya. Halaman 129, silakan dibuka. Ya, ini tentang aturan harta dan kepemilikan. Aturan tentang harta dan kepemilikan. Asas-asas sistem Islam dan kekhususannya. Ya. Ini kaitannya dengan muamalah, ya. Muamalah yang sifatnya lebih ke arah tentang sistem perekonomian. Ya. Nah, kalau ekonomi itu memang identiknya dengan uang, ya. Nah, sekarang identiknya dengan harta, ya, harta. Ya, harta itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, ya, bisa berupa apa saja yang memiliki value, ya, atau nilai. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Harta atau al-mal dalam Islam. Definisi harta. Menurut bahasa, al-mal adalah segala sesuatu yang dimiliki, ya. Menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang syar'i, seperti jual beli, perdagangan, hutang piutang, untuk keperluan konsumsi atau hibah atau hadiah. Ya. Jadi menurut istilah, harta itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang syar'i. Ya. Kemudian pandangan Islam terhadap harta. Kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kepemilikan harta itu pada dasarnya adalah seluruh harta yang ada di alam semesta ini adalah pada dasarnya adalah milik Allah. Ya. Makanya kita sering dengar nasihat-nasihat bijak yang mengatakan bahwa ya ini hanya titipan, ya kan? Nah, hakikatnya seperti itu, ya. Dengan anggapan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, seperti firman Allah, wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Berikanlah oleh kalian dari harta milik Allah, gitu ya. Yang telah Dia berikan, alladzi atakum, yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Nah, kemudian sungguhnya Allah telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasai, ya, memperbanyak atau tanmiyatun, ya, serta memiliki harta. Ya, jadi hak kepemilikan itu telah Allah berikan kepada kita. Ya. Meskipun pada dasarnya harta itu adalah milik Allah. Ya. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nah, nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Ya.
Jadi kita diperintahkan untuk menafkahkan ya sebagian daripada apa-apa yang telah Allah menjadikan kalian itu menguasai ya. Menguasai harta tadi maksudnya. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dia membanyakkan harta dan anak-anak kepada kalian. Ya. Nah, ini surat Nuh ayat 12. Kemudian selanjutnya, asas-asas sistem ekonomi Islam. Jadi di kesempatan yang sebelumnya ya, di kesempatan yang lain ya, saya sudah sempat menyampaikan juga. Mungkin kita pernah sekolah dulu ya, sering diajarkan tentang prinsip ekonomi ya. Apa itu prinsip ekonomi? Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya ya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, cuma dulu waktu itu nggak disebutkan sama guru ekonomi bahwa itu prinsip ekonomi kapitalis gitu. Pak gurunya juga dulu nggak ngasih tahu kita begitu kan, gitu. Itu namanya prinsip ekonomi gitu aja. Nah, kalau masalah ekonomi apa? Scarcity gitu ya, kelangkaan ya, kelangkaan barang. Jadi kebutuhan manusia ini seolah-olah dikatakan tidak terbatas, sementara pemenuhan menjadi terbatas. Maka solusi ekonomi dalam sistem kapitalis adalah produksi gitu. Nah, antum harus bisa membedakan itu nanti. Sementara nanti dalam Islam seperti apa ya. Nah, asas sistem ekonomi Islam ya ada 3 ya. Jadi ini kita bicara tentang asasnya dulu ya. Yang pertama adalah asas tentang kepemilikan, al-milkiyah ya. Kemudian yang kedua pengelolaan kepemilikan ya, atau at-tasarruf fil milkiyah. Dan yang ketiga adalah distribusi kekayaan ya di tengah-tengah masyarakat, tauzi'us sarwah bainan nas ya. Jadi asas sistem ekonomi itu yang pertama adalah al-milkiyah. Ini nanti pembahasannya panjang. Nanti ada kepemilikan itu macam-macam ya. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum dan kepemilikan negara ya. Nah, ini harus dipisahkan. Kemudian at-tasarruf fil milkiyah ya, pengelolaan kepemilikan, dan yang ketiga adalah tauzi'us sarwah. Jadi pendistribusian gitu. Makanya sebenarnya yang paling pokok dalam permasalahan ekonomi ya dalam Islam itu adalah pemerataan ini, tauzi'us sarwah ini. Jadi pemerataan ini yang tidak rata ya. Orang para ekonom kapitalis menghitung ya kesejahteraan sebuah negara itu berdasarkan GDP ya, gross domestic product gitu. Jadi contoh misalnya penghasilan saya ya dengan penghasilan misalnya kayak Abu Rizal Bakri, Khairul Tanjung misalnya, itu ya kalau menggunakan teorinya GDP itu dibagi rata kan, penghasilan semua masyarakat per kapita itu kemudian dibagi jumlah penduduk kan gitu. Jadi dia mengabaikan dari sisi pendistribusiannya yang sebenarnya tidak adil. Maka nanti ada namanya rasio Gini. Nah, itu istilahnya seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu sistem kapitalis ya ini menyandarkan itu. Penjelasan panjangnya ya, penjelasan cukup mendalam itu nanti dalam kitab Nidhamul Iqtisadi ya fil Islam. Nah, kita bahas dulu yang ringan-ringan saja. Yang pertama tentang kepemilikan ya, al-milkiyah. Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan ya. Jadi kepemilikan itu definisinya adalah tata cara. Tata cara itu apa? Ya, cara gitu ya. Yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan atau manfaat atau utility tadi dari jasa maupun barang, dari barang maupun jasa. Ataupun definisi kepemilikan menurut syariat adalah izin ya, idznus syari' ya. Izin asyari' pembuat hukum yakni Allah untuk memanfaatkan suatu zat atau benda atau ain ya. Asyari' di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah hukum syariat. Ya. Jenis-jenis kepemilikan ada 3. Ya, jadi
Ada 3 kata yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah asyari, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah al-ain, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, apapun itu, ya. Kalau sekarang yang dimanfaatkan apa? Banyak, ya, kayak yang antum minum, ya air itu dimanfaatkan, ya. Hasil-hasil pertanian, hasil hutan, sayur mayur dan lain sebagainya yang kita tahu bahwa itu bisa dimanfaatkan, itulah apa yang disebut dengan ain atau harta tadi itu, ya. Nah, sementara jenis-jenis kepemilikan itu ada 3. Yang pertama kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Mari kita bahas yang pertama dulu, yakni kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Yang pertama, kepemilikan individu adalah idznus syari', ya, izinnya asyari', siapa? Allah SWT kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi kepemilikan individu itu adalah izinnya. Allah memberikan izin kepada individu untuk memiliki sesuatu. Nah, hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu. Yang pertama, hak kepemilikan, ya, kepemilikan individu adalah hak syar'i bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti mobil, tanah, uang tunai, dan lain sebagainya. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum syara. Ya. Jadi Allah memberikan izin kepada kita untuk memiliki sebagian daripada harta benda, entah itu harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian yang kedua, pemeliharaan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Jadi negara wajib memelihara kepemilikan individu. Gitu. Jadi negara itu wajib untuk memelihara itu, ya, menjaga, ya, kepemilikan yang dimiliki oleh individu, ya, oleh kita, ya, oleh rakyatnya. Oleh karena itu hukum syara telah menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai tindakan preventif bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Ya. Jadi ketika ada orang lain kemudian nyerobot hak kita, maka negara di situ yang bertindak untuk mengadili. Ya. Nah, maka ketika kita bicara tentang kepemilikan, nanti tentu juga kita akan berbicara tentang sebab-sebab kepemilikan. Apa yang menjadi sebab kita itu memiliki handphone misalnya? Apa yang menjadi sebab kita memiliki buku? Apa yang menjadi sebab kita itu yang untuk memiliki rumah? Nah, sebab-sebab itu, ya, haruslah sebab-sebab yang memang diberikan izin oleh Allah. Sebab-sebab yang memang halal diberikan oleh Allah. Boleh oleh Allah itu diperbolehkan. Nah, sebab-sebab itu, ya, berikut ini akan kita sampaikan, ya. Ada 5, ya, setidaknya. Sebenarnya ada banyak, nanti akan dibahas. Akan tapi di sini disebutkan 5. Sebab-sebab kepemilikan harta, ya, oleh individu, ya. Ada 5 sebab. Yang pertama, bekerja, ya, baik dalam bidang perdagangan, perindustrian maupun pertanian, ya, ya kerja, gitu kan. Sebab-sebab seseorang itu memiliki sesuatu. Ya, yang pertama kerja, ya, memang pertama kerja, tapi bukan cuma kerja tok. Nah, ada lagi yang lain. Kemudian yang kedua B, yang kedua yakni warisan. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan warisan, ya, tentu dengan cara pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, nanti ngikutin ilmu faraid. Ya, itu ilmu apa lagi itu? Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kepada harta sekedar untuk mempertahankan hidup. Ya, maksudnya begini, seorang individu berhak jika ia mengkhawatirkan kebinasaan atas dirinya. Jadi kebutuhan pada harta sekedar untuk mempertahankan hidup. Artinya orang itu bisa menjadi sebab kepemilikannya ketika dia memang kalau nggak makan itu dia mati, gitu loh. Makanya nanti berlaku hukum darurat, gitu. Ketika memang tidak ada yang lain, adanya misalnya barang yang haram, maka dia boleh memakan barang yang haram. Itu salah satu sebab kepemilikan. Bisa dipahami, ya? Nah, jadi seperti itu. Kebutuhan pada harta
Tapi ya tadi, hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Ya. Jika ia mengkhawatirkan kebinasaan aslinya untuk mengambil harta milik individu atau negara guna memenuhi kebutuhannya, namun dalam kondisi seperti ini, bagi orang yang lapar tetap tidak boleh memakan daging bangkai selama masih ada makanan yang dimiliki oleh orang lain yang dapat diambilnya. Ya, kalau dia tinggalnya di kota ya nggak boleh makan yang haram. Ya, kalau misalnya di tempat terpencil di pegunungan atau di mana gitu ya, nggak ada yang lain, nah, baru kemudian boleh makan yang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, pemberian harta oleh negara kepada rakyatnya. Ya, ini adalah sebab kepemilikan. Ya. Jadi pemberian harta oleh negara kepada rakyat. Jika negara telah memberikan sebidang tanah atau harta tertentu pada salah satu anggota masyarakat, maka harta atau tanah tersebut menjadi miliknya. Kemudian yang kelima, harta yang diperoleh seorang individu tanpa ada kompensasi apapun, seperti contoh pemberian atau hibah, atau kemudian hadiah, ya, nah, maupun sodako. Ya, jadi hadiah itu tanpa pamrih, gitu ya. Pemberian hadiah itu tanpa. Kalau ada pemberian hadiah ada pamrihnya, nah itu bukan sebab kepemilikan ini, ya, tapi lebih kepada riswah atau rasuah, gitu. Apalagi yang kita berikan itu adalah orang yang pejabat yang memiliki decision maker, gitu. Dia menjadi penentu kebijakan dan dia sudah digaji dengan itu. Makanya banyak sekali ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang keharaman, ya. Orang yang sudah digaji, ya, kemudian dia nyari ceperan di luar gajinya yang masih berkaitan dengan pekerjaannya, ya. Nah, itu nggak boleh, gitu. Kenapa? Karena dia sudah digaji, gitu loh. Kecuali sepengetahuan bosnya, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini tadi tentang kepemilikan umum, individu, maaf. Ini sebenarnya panjang ya pembahasannya, cuma di sini sangat ringkas ya. Ciri khas kitab ini memang ringkas. Kemudian yang kedua, kepemilikan umum, yakni al-milkiyah al-ammah. Kepemilikan umum adalah idnu syari, ya, izin asyari Allah Subhanahu wa taala kepada jamaah, kepada masyarakat secara kolektif, gitu ya. Secara menyeluruh masyarakat atau secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Nah, kepemilikan umum ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, yakni sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat dan akan menyebabkan persengketaan tatkala ia lenyap, seperti contoh misalnya air, ya, padang rumput dan api. Rasul bersabda, "An-nasu syuraka'u fi salasin, al-ma'u wal kala'u wan naru." Ya. Manusia berserikat dalam 3 perkara, yaitu air, padang rumput, dan api. Ya, ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang juga termasuk di dalam kepemilikan umum ini adalah setiap peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengeboran air yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa yang digunakan untuk menyulingnya atau menyalurkannya. Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum atau PLTA, tiang-tiang, kabel-kabel, dan stasiun distribusinya dan lain sebagainya. Seharusnya adalah milik umum. Ya. Milik umum, kepemilikan umum itu tidak diperbolehkan dimiliki oleh individu. Ya. Jadi kalau ceritanya beberapa ada perusahaan besar dari Prancis itu ya yang menguasai air di Jawa Barat itu kan, sumber mata airnya itu tidak boleh sebenarnya. Dalam hukum syariah tidak boleh. Karena apa? Tadi jelas dalilnya. An-nasu syuraka'u fi salasin fil ma'. Air. Gitu. Jadi sumber mata air yang besar, debit airnya itu tidak boleh dikuasai oleh individu. Gitu. Nah, kalau sekarang orang kapitalis mau apa? Jangankan air, gitu ya. Freeport aja punya, bisa dikangkangi, gitu loh. Ya. Nah, ini zaman kapitalis. Makanya kemarin ketika kita jelaskan tentang sistem ekonomi Islam bahwa masyarakat itu akan dijamin pendidikannya secara gratis, ya. Nah, pertanyaannya kemudian sumber dananya dari mana? Nggak kepikiran kalau sekarang. Lalu sekarang itu defisit pengeluaran APBN itu defisit terus, Pak. Gitu. Utangnya itu bukan utang ke IMF lagi, tapi utang-utang bilateral gitu. Ke Jerman, ke Jepang, ya kayak kita kalau pas
sudah mentok gitu ya, mentok sementara cicilan tiap sudah jatuh tempo gitu ya, bingung kita nyari kayak begini ya. Jadi kita nyari apa istilahnya, apapun yang ada di depannya kita sikat gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini negara yang kemudian ketika menerapkan kapitalis ya. B yang kedua ya, segala sesuatu secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu perorangan, seperti misalnya jalan ya. Jalan, sungai, laut, danau, masjid, sekolah-sekolah negeri dan lapangan umum dan lain sebagainya. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, la hamiya illa lillahi wa rasulih. Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Makna hadis ini adalah tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat batas atau pagar yang mengkapling ya segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Jadi laut itu nggak boleh dekapling. Ya, kalau kapling itu cukup tanah memang untuk peruntuknya untuk perumahan gitu ya. Ya, itu boleh dikapling ya, tanah milik individu. Ya ada direklamasi kan? Nah, direklamasi dan seterusnya. Nah, yang ketiga ya, kepemilikan umum jenis yang ketiga adalah barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Apabila jumlahnya sedikit dan terbatas, maka dapat saja menjadi kepemilikan individu. Contoh, belakang rumah misalnya. Kita lagi cangkul-cangkul ya di rumah sampean, Pak. Cangkul-cangkul nemu emas gitu ya. Tapi emasnya kan nggak banyak gitu ya. Ya mungkin ada 10 kilo lah misalnya. Nah itu boleh gitu. Misalnya ya. Tapi kalau dia seperti emasnya Freeport, jelas Pak, nggak boleh. Nggak boleh dimiliki oleh individu. Ya, apalagi dimiliki oleh asing. Nah ini permasalahannya. Individu boleh saja memilikinya ya, jika barangnya sedikit. Barang tambang yang depositnya banyak, contohnya adalah tambang emas, tambang perak, minyak bumi, fosfat dan lain sebagainya. Dalilnya adalah riwayat apa yang diriwayatkan oleh Abyad bin Hamal al-Mazini ya, bahwa Abyad telah meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garam. Jadi Abyad bin Hamal ini minta kepada Nabi tambang garam, kemudian dikasih oleh Nabi ya. Kemudian Rasul memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang yang berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir." Artinya jumlahnya begitu banyak gitu ya. Rasul kemudian berkata, "Tariklah kembali tambang tersebut darinya." Ya, maka Rasul merintahkan sahabat tadi untuk menyampaikan kepada Abyad bin Hamal untuk menarik lagi ya tambang garam ya yang diberikan oleh Rasul kepada Abyad bin Hamal ya. Nah, jadi Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya. Ya, ini menjadi salah satu landasan kenapa barang tambang yang sifatnya adalah apa? Ya depositnya banyak gitu ya, nikel dan lain sebagainya itu tidak boleh dimiliki oleh individu ya. Nah ini kaitannya dengan kepemilikan umum ya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara, al-milkiyah ad-daulah ya. Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan pada khalifah, kepada kepala negara ya. Jenis-jenis harta tersebut seperti misalnya ghanimah ya. Harta apa? Apa bedanya ghanimah dengan fai? Ada yang tahu? Saya nanya, kok antum nanya? Ada lagi nanti ghanimah, kemudian ada harta fai, ada jizyah, ya, kemudian ada kharaj, ya, ada dharibah dan lain sebagainya, ya. Harta yang tidak memiliki ahli waris, ya, misalnya harta orang yang tidak memiliki ahli waris, ya, itu juga nanti negara dalam hal ini adalah Baitul Mal yang mengelolanya. Kemudian asrama dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh negara, ya, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Ya, jadi ini adalah
harta-harta yang memang milik negara. Yang tidak boleh dimiliki individu, tidak boleh dimiliki oleh secara umum. Dia tetap milik negara. Ya. Nah, bagaimana negara mengelola? Terserah kepada pemimpin negaranya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, asas tentang pengelolaan kepemilikan. Ya, tadi asas tentang pertama adalah kepemilikan, yang kedua asas pengelolaan. Ya. Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seorang muslim ya yang wajib dijalankan tatkala ia menggunakan harta. Ya, pengelolaan itu harus diatur berdasarkan syariat. Syariat Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syarak tersendiri dari dua perkara, yaitu pengembangan harta dan pengeluaran harta. Jadi tanmiyatul mal dan yang kedua adalah ini disebutkan di sini infak ya atau nafkah ya. Nah, Islam yang pertama pengembangan harta atau tanmiyah al-mal. Islam mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam pengembangan harta, baik dalam bidang perdagangan, pertanian ataupun industri. Islam telah menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai uslub atau teknik dan wasilah atau sarana yang layak dan sesuai dalam rangka pengembangan harta ya. Dalam urusan perdagangan, Islam membolehkan jual beli, ya, ijaroh. Ya. Ijaroh itu apa? Sewa, nyewa, upah mengupah dan sebagainya. Syirkah atau persekutuan atau perseroan. Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasul bersabda, uqtul ajiru ajrahu qabla ayyajifa arakuhu. Ya. Berikanlah upah kepada ajir, ya, kepada ajir pekerja itu qabla ayyajifa arakuhu, sebelum keringatnya kering. Jadi kalau kita punya karyawan, jangan ditunda-tunda untuk gaji, ya, pembayarannya. Ya. Kalau antum memiliki, artinya antum sudah ada dananya, kemudian antum tahan-tahan, zolim. Gitu. Perintahnya Nabi bahkan sampai qabla ayyajifa arakuhu. Ya. Ini panduan-panduan dalam hal ijaroh, ya, sewa menyewa, ujroh, ya. Kemudian Rasul bersabda, ana salisas syirkaini malam yakhun ahaduhuma sahabahu. Aku adalah orang ketiga di antara dua orang yang bersirkah atau berserikat selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati yang lain. Ya. Ini dalil tentang syirkah. Selain itu Islam telah mengharamkan riba, penimbunan atau ihtikar, penipuan, perjudian dan lain-lain. Allah berfirman wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba, ya. Tapi saat ini riba menjadi, kalau enggak begitu kita bagaimana pengusaha mau cari modal? Nah, kan gitu. Kita ini terlalu banyak nuntut, ya. Banyak nuntut kita ini. Rasul bersabda, man ihtakara fahuwa khati'un. Barang siapa yang menimbun, ya, menimbun barang supaya nanti di waktu misalnya kayak Natal atau tahun baru atau lebaran, ya, harganya melambung, ya. Kayak bawang, gula, ya. Itu pasti seperti itu, ya. Maka sungguhnya ia telah melakukan kesalahan atau dosa. Beliau juga bersabda, laisa minna man ghasya. Tidak termasuk golonganku orang yang menipu, ya. Jadi dalam bermuamalah itu prinsipnya ya nggak cuma hanya riba saja. Oke, kita mungkin sudah lepas dari riba, tapi hal-hal yang lain pun harus kita perhatikan, gitu. Larangan tentang menipu, larangan tentang suap menyuap, larangan tentang penimbunan dan lain sebagainya, bermain memonopoli dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh juga. Dalam bidang pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami, ya. Di sisi lain, Islam mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama 3 tahun berturut-turut. Jadi dalil ini yang sudah nggak dipakai sekarang. Bukan karena dalilnya yang kadaluarsa, tapi yang balilo itu manusianya. Ya. Jadi bukan berarti kemudian mukjizatnya Nabi ini nggak berlaku, bukan. Atau ayat ini yang kadaluarsa, bukan. Karena sistem inilah yang kemudian menjadikan
ayat ini menjadi tidak berlaku. Hadis ini ya. Nah, Rasul bersabda, "Walaisa limuhtajirin haqqin ba'da salasin." Ya, jadi tidak ada hak bagi seorang yang muhtajir yang berpangku tangan dari mengelola tanah selama 3 tahun. Jadi ini kaitannya dengan tanah pertanian. Ya. Tanah apa? Beliau juga bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha au liyamnahaha akhahu." Jadi nanti gini, kita artikan, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Atau kalau itu tidak dilakukan, berikanlah kepada saudaranya. Ini kaitannya dengan tanah pertanian. Ya. Strip perkebunan. Ya, podo wae. Ya. Ya, kalau begitulah, kalau orang awam itu diberikan sesuatu yang sifatnya adalah perbedaan pendapat. Karena memang faktanya ini terjadi perbedaan pendapat. Antum baca dalam fikih Said Sabiq, ya, muzaroah menyewakan tanah pertanian itu boleh, serius. Cuman kemudian di situ banyak sekali diskusi, ya, para ulama-ulama terdahulu udah banyak membahas itu tentang keharaman muzaroah, ya. Jadi yang diperbolehkan itu adalah musaqah, ya, bukan muzaroah. Muzaroah itu yaitu sewa tanah, ya, atau seperti yang lazim saat ini terjadi. Gitu. Karena apa? Itu nanti akan melahirkan sistem feodalisme, Pak. Gitu. Jadi keharaman menyewakan tanah itu bukan karena bukan nggak bisa dilihat dari satu sisi saja, tapi itu terkait dengan sistem yang lain, terkait dengan hadis yang ini, ya. Di sini Nabi mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahaha akhahu." Ya. Jadi kalau orang misalnya punya tanah 10 hektar misalnya, yang dia mampu tanami selama 3 tahun itu misalnya cuma 2 hektar. 8 hektarnya nganggur kan? Nah, ketika dia nganggur selama 3 tahun, maka saudaranya yang lain yang muslim itu boleh untuk mengklaim itu, nggarap itu. Falaha itu untuknya, gitu loh. Ya, jadi nanti ada sistem mekanisme sendirilah ya, supaya nggak terjadi keributan gitu kan. Nah, makanya nanti saat ini tuh begini, terjadi permasalahan itu adalah ketika sewa menyewa tanah ya, itu secara secara logis saja itu memang yang paling menguntungkan ya tuan tanah gitu. Sementara yang ini kan belum tentu juga gitu ya. Nah, cuman permasalahannya adalah bukan karena logis nggak logis, tapi ada perintah larangan untuk melakukan aktivitas muzaroah. Ingat, itu tanah sawah ya, pertanian atau perkebunan yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Bukan digunakan untuk misalnya untuk gudang. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Digunakan disewa untuk bikin rumah sewa, boleh antum nyewa. Tanah untuk rumah sewa itu boleh. Meskipun awalnya itu adalah tanah pertanian. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan kemudian mencak-mencak duluan. Mikirnya carry. Ya. Nggak mikir belakangan, tapi ngamuk-ngamuk duluan. Wah, nanti jual sewa begini nggak boleh selama ini. Kita ini berarti semua haram. Ini haram. Nah, kan nggak mikir dulu. Gitu ya. Gorizatul bakoknya dulu yang muncul gitu ya. Nah itu. Kemudian hal itu dilakukan karena keberadaan tanah pertanian adalah untuk ditanami dan untuk menghasilkan sesuatu. Nah inilah nanti apa yang disebut di zamannya Pak Harto dulu adalah intensifikasi gitu. Jadi intensifikasi itu tanah itu diintensifkan supaya dia berkembang gitu. Ditanami. Kalau memang saudaranya nggak bisa, dia misalnya nggak bisa nanami, kasih ke saudaranya yang punya kekuatan atau punya skill untuk bercocok tanam. Jadi yang kaya nanti bukan kaum feodal. Makanya nggak ada nanti namanya feodalisme dalam Islam, nggak ada. Karena apa? Sudah dicegah melalui hadis ini. Gitu loh. Ya. Nah, dalam bidang industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, ya, memproduksi, menjual hasil-hasil produksinya. Akan tapi produk tersebut terbatas pada hal-hal atau benda barang yang dihalalkan. Jadi wes gak perlu kemudian didiskusikan UU Minol, ya.
Nggak ada lagi diskusi tentang misalnya nanti banyak pengangguran, nanti banyak ini dan sebagainya. Itu nggak perlu didiskusikan kalau sudah haram gitu ya. Jelas ya. Jadi boleh individu itu punya pabrik, meskipun pabriknya besar, boleh. Ya, tapi terbatas pada benda-benda yang dihalalkan. Gitu. Jadi miras apa semua itu nggak boleh. Ya, narkoba apalagi dan seterusnya. Nah, jika diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya mubah atau halal, maka pabrik itu pun hukumnya mubah. Jika diproduksi merupakan sesuatu yang diharamkan, maka pabrik tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu, status hukum pabrik bergantung pada hukum sesuatu yang diproduksinya. Demikianlah seorang individu tidak diperbolehkan memiliki pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang pada dasarnya merupakan bagian dari barang kepemilikan umum. Itulah sebabnya setiap pabrik yang menghasilkan atau mengeksploitasi sesuatu yang secara prinsip merupakan milik umum, maka pabrik tersebut otomatis statusnya menjadi milik umum. Ya, kayak pabrik misalnya batu bara misalnya, pabrik pembuatan nikel dan lain sebagainya. Itu berarti itu nanti milik umum, nggak boleh dimiliki oleh individu meskipun judulnya sama-sama pabrik. Nah, kemudian tidak diperbolehkan mengubah statusnya menjadi milik individu, nggak boleh sama sekali. Ya. Nah, kalau sistem sosialis, istilah mereka itu ketika mereka merampas seperti di negara mana itu, di Amerika Latin itu ya, ada istilahnya nasionalisasi. Gitu ya. Ketika rezimnya berganti menjadi komunis, ya, pabrik-pabriknya bekas-bekas tambang dan sebagainya, minyak dan lain sebagainya itu dinasionalisasikan, diambil paksa jadi milik negara. Itu pun dalam Islam nggak bisa seperti itu. Ya, nah, yang pengelolanya bukan negara tapi pengelolanya negara tapi hasilnya diberikan kepada rakyat lagi berupa pendidikan, kesehatan. Ya, bayangkan aja kalau Freeport itu dikelola dengan profesional, ya, kemudian hasilnya diberikan kepada, nggak jauh-jauh warga Papua saja. Ya mungkin Allah itu memang maha adil kok, ya, karena mungkin kita ini nggak layak untuk diberikan seperti itu, ya. Makanya Allah masih memberikan itu kepada kapitalis, gitu kira-kira. Karena kita belum memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah, gitu loh. Kadang harus kita sadari itu, ya. Nah, kita pejuang itu harus banyak mengintrospeksi dirinya daripada kita mengintrospeksi orang lain, gitu ya. Nah, dia harus lebih galak kepada dirinya daripada galak kepada orang lain, gitu. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pabrik-pabrik yang mengeksploitasi minyak bumi, emas, besi, ya, nikel dan lain sebagainya. Yang termasuk milik adalah kepemilikan umum. Ya, itu yang kaitannya dengan pengembangan atau tanmiyatul mal, ya. Kemudian yang kedua, ya, pengeluaran harta atau infakul mal. Islam telah menetapkan kaidah umum, ya, al-qaidah al-amah tentang masalah pengeluaran harta. Ya, mohon maaf, sebelumnya juga sampaikan, ya. Jadi kajian bahasan tentang seperti ini kira-kira jarang kita temukan, gitu ya. Rata-rata kalau kita bicara fikih muamalah itu ya tentang jual beli, ya, hal-hal yang sifatnya seperti itu, ya. Ya, ini kelebihan kitab ini ya saya katakan. Jadi segala sisi tentang pemikiran Islam itu dikupas meskipun hanya dia secuil gitu ya. Akan tapi dimasukkan di sini, ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran harta, infakul mal, ya. Islam menetapkan kaidah umum al-qaidah ammah dalam masalah pengeluaran harta. yakni firman Allah, "Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Qasas ayat 77. Nah, harta pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia adalah pihak yang diberi kuasa, ya. Oleh sebab itu manusia harus terikat dengan segala perintah larangan Allah. Syariat telah menetapkan, ya, dalam pengeluaran harta disertai suatu keinginan untuk mencapai ridho Allah dan pahalanya. Maka syariat telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta. Di antaranya adalah yang pertama, zakat, ya, sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini. Ya, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ya, zakatul fitr, ya, istilahnya.
Zakat fitrah itu baru dibahas dalam Fathul Mu'in ya. Jadi bahasa sebelum-sebelumnya dalam kitab-kitab sebelumnya itu namanya zakatul fitr ya, zakat berbuka ya. Bukan zakat fitrah. Fitrah itu fitroh ya. Beda nanti ya bahasanya. Jadi zakat fitr dan zakat mal ya. Ingat, jadi yang diminta oleh Allah itu saja gitu ya. Bukan setiap dapat dipotong 2,5%. Apa? Zakat profesi katanya. Ya, kalau mau sodako aja lah, nggak usah bikin definisi baru gitu ya. Ya, kalau mau sodako aja. Gitu. Saya dapat rezeki, antum mau sodako, ya udah sodako aja lah. Gitu. Nggak usah menamakan itu zakat profesi. Antum pakai. Jadi nisabnya itu berdasarkan nisabnya tanaman, ya kayak padi dan zakatnya tanaman itu ya. Sementara nisabnya berdasarkan tanaman, kemudian sementara haulnya ya, nisab dan haulnya itu menggunakan yauma hasodihi gitu ya. Jadi kalau zakat mal itu kan ada haul. Ya, haul itu apa? Setahun gitu ya. Ada jangka waktunya. Nah, sementara kalau zakat profesi ini ya enggak ada jangka waktunya, enggak harus sampai setahun. Kalau kita misalnya dapat gaji sebulan ya sebulan dikeluarin. Gajinya misalnya 3 juta, berarti 2,5% dari 3 juta. Jadi haulnya ngikut zakat mal ya. Tapi pengeluarannya ngikut apa? Zakat? Ya, 2,5%. Ya. Gitu. Bisa dimengerti maksudnya. Jadi zakat profesi ini haulnya ngikutin zakat tanaman dan tumbuhan itu, ya biji-bijian itu. Sementara nisab itu jumlahnya ya, ngikutin nisabnya emas gitu. Gimana ceritanya? Ya, makanya tidak ada istilah itu ya. Makanya para ulama kemudian kontemporer ini ya memperselisihkan ya kaitannya dengan, meskipun ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin berpengaruh saat ini seperti Syekh Yusuf Qaradawi itu justru mendukung pendapat itu ya, Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, kemudian yang kedua, membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk orang-orang yang harus diberi nafkah seperti istri ya, kedua orang tua, anak-anak, dan hukumnya adalah wajib ya. Jadi menafkahi anak, istri, dan orang tua itu hukumnya wajib. Kemudian silaturahmi dengan saling memberi hadiah yang hukumnya adalah sunnah. Ini merupakan pengeluaran harta. Ya. Memberi hadiah itu tujuannya bukan tujuan bisnis. Ingat, bukan tujuan, karena itu adalah bagian daripada tabarruk. Ya. Ya, mengamalkan hadis Nabi tahadu tahabu. Ya, kalian saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya, artinya saling mengasihi di antara sesama manusia, sama muslim. Sedekah ada untuk orang fakir dan orang yang membutuhkan, yang hukumnya adalah sunnah. Itu juga merupakan infak. Kemudian 5, mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara ya. Nah, ini konteksnya negara ya, bukan perorangan atau organisasi. Tidak boleh ya, harus negara ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi tentang ketika perang Tabuk ya, maupun perang lainnya, dalam hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah kita untuk membantu itu. Ya. Nah, selain itu Islam mengharamkan beberapa macam cara pengeluaran harta. Yang pertama israf, yakni melampaui batas. Ya. Beli sesuatu yang nggak perlu, gitu. Ya, nggak boleh. Ya, larangan termasuk. Ya, yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan. Ya. Jadi bukan dalam rangka kebaikan. Ya, sebenarnya gini, bagaimana saat kalau kaitannya dengan hobi, ya, hobi itu mahal katanya. Ya, selama itu mubah saya kira tidak ada masalah. Nah, cuman kita ini sebagai manusia ya,
kita harus punya skala prioritas. Gitu. Kadang mubah bagi kita itu kita misalnya beli sesuatu yang bahkan kalau kita mau hobi naik sepeda beli yang harga ratusan juta misalnya. Sementara tetangga kita masih banyak yang kelaparan. Sementara di saat yang sama tetangga kita terjerat oleh riba. Nah, ini apakah benar seperti ini misalnya? Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Bahwa dia beli sepeda dengan duitnya yang dia peroleh dengan cara yang halal, harganya sampai 100 juta misalnya. Itu masih secara hukum syara boleh gitu loh. Karena apa? Dia membeli mentasarrufkan harta dengan untuk membeli sesuatu yang mubah kan? Ya. Beli sepeda itu haram atau makruh atau apa? Boleh kan hukumnya, mubah kan? Nah, meskipun harganya 100 juta, dia mampu untuk beli itu karena mungkin pemasukannya banyak. Tapi kemudian secara skala prioritas ini tidak gak mikir gitu loh. Ya. Nah, israf yang dimaksud di sini adalah menginfakkan atau menghabiskan, mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan. Ya. Nanggep dangdut pas acara nikahan. Boleh nggak itu? Sebagian boleh. Oh iya. Ya itulah, kadang kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar itu kadang masih pakai perasaan itu kan seperti itu. Ya. Kalau perasaan kita yang bermain ya. Kemudian yang kedua adalah riswah ya atau suap, yaitu pemberian harta kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan tertentu di antara urusan rakyat, seperti pengawas pemerintah, para penguasa, agar mereka orang yang memiliki wewenang melaksanakan urusan tersebut, padahal seharusnya urusan tersebut wajib dilaksanakan tanpa harus memperoleh imbalan sama sekali. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sekarang ya seperti kasusnya Joko Chandra itu, jaksanya ikut, jaksanya nyentil Mahkamah Agungnya, ketua Mahkamah Agung, bayangkan. Kemudian nyentil pejabat polisi yang bintang 1 dan bintang 3. Irjen itu berapa? 3 ya? Irjen. 2 atau 3? Ya. Coba bayangkan. Ya. Itu suap itu sampai 1,5 T gitu katanya. Saya baca di Masya Allah. Saya sengaja cari di beberapa channel YouTube kayak punya Aiman itu. Ngeri Pak. Ya. Ngeri sekali. Lah gimana ya? Sampai di situ diceritakan kata di channelnya Aiman itu. Dia bilang, ya biasa kalau Joko Chandra ini kan memang penjahat kaliber gitu ya. Katanya dia itu nggak sembarangan percaya pada siapapun gitu. Nah, pada si siapa perempuan satu itu jaksa itu ya, nah, dia kemudian meyakinkan si Joko Chandra ini dengan langsung nelpon topnya gitu, ketua. Nah, langsung ngomong seperti itu, coba bayangkan ya. Jadi ngeri ya, riswah itu kayak ya sesuatu yang lumrah kalau sekarang. Proyek itu harus ada uang pelicinnya. Kalau standar standarnya proyek daerah itu ya 20% ya. Nanti kabak, kasubag, kadisnya dapat semua. BPK dan sebagainya. Ada lagi nanti uang entertain ya. Nah ini kan jelas dilarang dalam Islam gitu ya. Tapi kalau nggak begitu kita nggak dapat, ya wes gitu loh. Lah memang kerjaan itu cuma di situ aja, kan gitu. Kalau nggak begitu kita nggak makan. Siapa bilang kamu itu berarti kita kalau berpikiran seperti itu dia meragukan kemahakuasaannya Gusti Allah. Bahaya. Ya? Sama-sama ridho, iya. Ya, sama-sama ridho masuk neraka gitu. Islam juga mengharamkan sifat kikir. Nah, ini ya. Jadi Islam juga mengharamkan sifat kikir. Kikir itu bukhel ya. Dan pelit atau taktir. Ya, ini tidak mau mengeluarkan harta yang diwajibkan atas seorang muslim. Misalnya tidak mengeluarkan zakat, ya, nafkah
yang wajib baginya untuk ditunaikan kepada orang yang kesusahan. Ya. Firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adil dalam hal pembelanjaan di tengah-tengah antara demikian, ya, tengah-tengah antara demikian. Pengeluaran harta oleh daulah, ya, atau oleh negara dilakukan pada sebuah kondisi yang mengharuskan negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslim secara keseluruhan. Misalnya memberi makan orang yang menderita kelaparan. Ya, satu negeri misalnya ada busung lapar, ya. Itu negara memberikannya, ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Amur Ramadah, tahun paceklik di masa Umar bin Khattab. Ya, ternyata di Madinah itu pernah, ya, terjadi paceklik. Ya. Wah, itu kemudian Amr bin As itu mengirimkan, ya, makanan dari Mesir, ya, karena beliau adalah gubernurnya Mesir, ya, di masa daulahnya penguasaan Khalifah Umar, ya. Umar nulis surat kemudian langsung dibalas dengan diberikan bantuan oleh Amr bin As. Contoh lainnya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang meminta pertolongan, ya. Mereka karena terjadi gempa bumi, banjir ataupun serangan dari luar negeri dan lain sebagainya. Baik, Wallahu a'lam bishawab, ya, kita sampai di sini dulu. Kita lanjut insyaallah pada kesempatan berikutnya. Ya, ini kaitannya asas yang ketiga, yakni distribusi kekayaan, ya. Jadi nanti cukup panjang, ya, karena kaitannya distribusi ini kadang inilah persoalan utama ekonomi dalam Islam, ya. Jadi pemerataan pendistribusian, permasalahan distribusi.